Waalaikumsalam. Oke, silakan menghidupkan videonya. Ini ada tamu, ada Bu Donna ya, ingin bersilaturahmi dengan adik-adik mahasiswa di sini dalam sesi sharing ya. Oke, silakan dihidupkan videonya. Ini Bu Donna, wajah-wajah mahasiswa Aceh ya, meskipun juga ada mahasiswa dari seluruh Indonesia ya. Oke, baik. Adik-adik sekalian, pada hari ini kita mengadakan lab series ya untuk mahasiswa ya. Jadi ini diadakan oleh lab dengan jurusan karena melihat selama ini fenomena mahasiswa itu dalam membuat tulisan ya, terutama nanti terkait dengan tes Turnitin ya, plagiasi. Jadi mahasiswa cenderung melakukan revisinya itu secara yang tidak dibenarkan gitu ya. Jadi kalau selama ini Anda coba buat quote gitu ya. Jadi ini fenomena yang ada di sini ya Bu Dona ya, saya jelaskan ya. Jadi ada yang mereka menfoto gitu Bu Dona, men-screenshot, kemudian mereka tempel ya. Atau mereka memberikan quote, tanda petik ya, sehingga begitu nanti mereka PDF-kan, ada yang mereka hidden kan, nggak kelihatan ya. Dan kadang-kadang juga bisa terlihat begitu kita men-trace gitu ya. Nah, jadi ini adalah pelanggaran etika ya, etika penulisan yang harus dipahami oleh mahasiswa gitu ya. Jadi pelanggaran bukan hanya etika profesi gitu ya. Karena ini mahasiswa akuntansi sudah kenal yang namanya etika profesi gitu ya. Jadi aktivitas-aktivitas apa yang melanggar dan yang itu tidak dibenarkan. Enggak buka. Oke, jadi untuk pelatihan ini dibuat agar adik-adik itu bisa gitu ya. Bagaimana sih membuat parafrase gitu yang begitu lihat banyak merah, hijau gitu ya, kuning, jangan stres dulu ya. Jadi kalimat-kalimat itu biasanya di copy kemudian dipastekan langsung ya. Nah, di sini Bu Dona akan berbagi bagaimana sih sebenarnya trik dan tips ya adik-adik bisa membuat Turnitin itu menjadi eligible ya. Jadi dengan yang dibenarkan menurut etika penulisan. Nah, ini Bu Dona adalah beliau dosen dari Universitas Jenderal Sudirman ya. Saat ini beliau selain menjadi dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsur di jurusan akuntansi, beliau juga menjabat beberapa jabatan ya, ada chiefnya jurnal juga, kemudian menjadi reviewer juga di beberapa jurnal nasional, kemudian beliau juga adalah ketua lembaga FEB Unsur ya Bu Dona ya. Ketua Lab Bahasa Asing. Oke, Ketua Lab Bahasa Asing di FEB Unsur. Oke, untuk mempersingkat waktu, silakan Bu Dona, waktu dan tempat saya berikan. Materinya Ibu Dona share ya, berarti ya? Oke, siap. Oke, terima kasih Bu Indah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya cukup jelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan adik-adik dari Syah Kuala ya. Cantik-cantik banget ya, hidungnya mancung-mancung saya lihat. Beda kalau dengan produk Palembang. Nah, saya asli Palembang gitu ya. Tahu kan kalau Palembang mata sipit hidung ya gitulah gitu. Beda dengan Aceh saya lihat aduh wow cantik-cantik gitu ya. Terima kasih Bu Indah. Sebelum memulai izinkan saya menyapa yang terhormat, mungkin ada rekan-rekan dosen yang juga bergabung gitu ya. Selamat pagi. Juga dari adik-adik mahasiswa, terima kasih sudah
mau kita sharing hari ini, menyempatkan waktu juga kepada Bu Moderator gitu ya. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Saya di-invite di sini di Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Syah Kuala gitu ya. Tadi sudah diperkenalkan oleh Bu Indah tentang sedikit background dari saya ya. Saya Dona Primasari gitu. Saya aslinya Palembang. Jadi S1 saya itu alumninya Unsri Palembang, hanya S2 S3-nya itu di Jawa gitu ya. Dan bukan terdampar rezekinya di Jenderal Sudirman gitu ya, Universitas Sudirman Purwokerto, salah satu kota di Jawa Tengah gitu. Baik adik-adik, kita mulai saja ya. Untuk mempersingkat, izinkan Ibu untuk share screen, nanti kita sifatnya discuss aja, santai aja gitu ya. Kalau ada question atau pertanyaan langsung aja on mic lah gitu ya, nggak usah raise hand, on mic aja, atau tulis boleh di kolom chat gitu ya. Oke, Ibu izin untuk share screen ya. Oke, bismillah. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat di layar? Sudah, Ibu. Oke, terima kasih. Jadi tadi sudah ada pengantar dari Bu Indah, ada preference. Wah Bu, ini mahasiswa teknik Turnitin tinggi, trik-trik. Itu nggak cuma di mahasiswa Bu Indah, mahasiswa saya juga gitu ya, banyak itu. Semualah memang itu menjadi masalah gitu lah, karena memang sekarang memang ada undang-undang yang mengatur tentang plagiasi. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2010 itu memang ada rule tentang plagiasi, kita harus menghindari itu ya, karena ada undang-undang yang mengatur. Mahasiswa pun kadang terjebak dengan teknik aduh Turnitin saya tinggi ini nanti nggak bisa saya ujian hasil gitu ya. Nah, Bu Indah banyak sekali kejadian, nggak hanya di kampus Bu Indah, kampus saya juga. Saya pernah itu bimbing mahasiswa gitu ya, maksi S2 gitu ya. Bagus, saya bimbing lah per kalimat. Ketika ujian jeblek gitu ya, bahasanya bahasa Melayu. Jadi kalimatnya itu berubah semua. Aduh, gimana nih? Jadi kita dosennya itu saya kecewa gitu, karena aduh ini kok kita bimbing jadi sia-sia dong, ketika ujian kok kayaknya begini. Terus saya tanya, saya nggak itu ketika semua datanya semua mengkritik gitu ya, ini gimana isinya? Saya tanya, Mas gitu, file yang Anda kirim gitu sama saya terakhir Anda bimbingan, saya ACC, apakah sama dengan file ini? Itu aja pertanyaan saya. Beda Bu. Nah, jadi saya membuktikan beda kan, gitu, beda. Kenapa gitu? Saya kepentok Turnitin Bu, jadi saya Turnitinnya tinggi. Kalau saya nggak Turnitinnya tinggi, nggak boleh daftar ujian. Nah, gitu, kepentok Turnitin. Jadi Turnitin dia mungkin 60 atau berapa gitu ya. Nah, terus kok jadi amburadul? Jadi gini Bu, saya ngikutin trik-trik ada di Instagram. Ada yang namanya suatu akun di Instagram itu apa namanya, pokoknya adalah sampai saya komen di akun itu ya, karena saya gemes banget ya. Jadi dia ngajarin gini ya adik-adik, tulisanmu yang tinggi gitu ya, yang tinggi Turnitinnya, di copy dulu ke bahasa Inggris, ditranslate ke Inggris gitu ya. Sudah di Inggris, ditranslate lagi ke bahasa Rusia. Sudah ke Rusia, dia translate lagi ke bahasa apalah gitu. Baru nanti balik ke Indonesia, Inggris lagi. Iya, berubah 0%. Cuma isinya apa? Amburadul. Bahasa Melayu kita aja dosennya nggak ngerti maksud kalimat muni apa gitu ya. Ada itu, dan itu ada suatu akun media sosial yang memang memuat itu gitu. Sampai saya masuk tuh ke akun itu, saya komen, janganlah ngajarin kayak gini, ini aduh pokoknya kasihanlah kami dosen-dosen yang bimbing ya, aduh jadi kecewa anaknya pintar, ketika ujian kok karyanya amburadul, jadi bahasanya kacau balau. Nah ini berarti plagiasi gitu ya, merupakan masalah global, nggak cuma di mana, khususnya mahasiswa, dosen pun juga kita mengalami itu. Jadi ketika mau submit artikel ya, mau publish, ada beberapa yang mensyaratkan Turnitinnya harus sekian persen, cek plagiasinya ditolerir sekian persen gitu ya. Nah ini merupakan masalah yang universal ya, tidak hanya di kampus-kampus tertentu. Nah insya Allah kita akan berbagi trik dan tips ya, gimana sih Bu biar kita paling nggak Turnitinnya turun lah gitu. Dan ini sudah terbukti. Jadi Ibu beberapa kali itu submit di Sinta 2, Sinta 4, ketika tinggi,
kami kita ajukan teknik ini gitu, dan kan turun daripada jasa-jasa banyak adik-adik. Jadi kalau kalian cari di Shopee, di Google, di Shopee atau di mana itu ya, di Facebook, apa jasa menurunkan turun LinkedIn banyak, enggak gitu. Mereka tawarkan jasa, cuma kan bermahal gitu, dan hasilnya karena mereka bukan background yang mungkin bukan ekonomi, bukan ini bahasanya ngawur gitu, akan berbeda kalau kita revisi sendiri, nggak berat kok, kita revisi sendiri, kita praise sendiri. Nah, ini nggak berat ya, asal kalian tahu tekniknya gitu. Oke, izinkan Ibu ke depan untuk sharing gitu ya tentang para praise dan hindari plagiasi. Tadi terkait dengan etika pelanggaran, ada beberapa etika yang perlu kalian ketahui. Jadi bukan cuma plagiasi aja pelanggaran itu, ada banyak etika-etika yang terkait publikasi itu yang melanggar gitu ya. Oke, let me see. Mari kita lihat ya. Nah, ini adalah etika-etika karya ilmiah adik-adik ya, yang paling banyak sering dijumpai. Nah, ini kalian lihat, ada yang namanya research fraud ya, kemudian ada salah slicing gitu, kemudian ada namanya pelanggaran hak kepenulisan ya, terus publikasi ganda, dan konflik kepentingan tertentu. Oke, kita lihat masing-masing. Research fraud, ini yang paling sering terjadi ketika adik-adik menulis skripsi. I'm sure ya, atau melakukan riset. Nah, ini termasuk, jadi jangan sampai kalian melakukan ini. Kita nggak tahu kok Bu. Nah, ketika kalian sudah tahu ini, berarti ini suatu pelanggaran ketika kalian melakukan itu, karena kalian sudah tahu lah gitu ya. Research fraud ini terbagi dua, teman-teman, adik-adik sekalian. Ada yang namanya pabrikasi, ada yang namanya falsifikasi. So pabrikasi itu apa sih Bu? Gitu. Pabrikasi itu gini. Kalian nulis skripsi atau nulis artikel, kalian neliti ya. Terus tapi kalian tuh nggak turun lapangan, kalian nggak lakukan wawancara, kalian nggak sebar kuesioner, kalian nggak melakukan forum discussion, kalian nggak interview segala macam, nggak kalian lakukan. Tapi kalian buat, kalian karang, seolah-olah kalian lakukan itu, cantik. Kalian buat jadi cantik laporannya, padahal kalian nggak interview, padahal kalian nggak olah data, nggak sebar kuesioner, nggak kalian lakukan, tapi kalian laporkan di skripsi. Jadi kalian karanglah data-datanya ya, jadi cantik laporannya sesuai keinginan gitu ya. Ini namanya pabrikasi, termasuk kejahatan fraud ya, research fraud. Ya kita nggak turun, kita nggak interview, terus dari mana sumbernya? Kalian baca misalnya buku apa-apa, tapi kalian nggak lakukan itu. Nah, itu kalian nggak lakukan, kalian nggak interview, nggak sebar kuesioner, nggak olah data, tapi jadi skripsinya. Oh, jadi ada kuesioner disebar sekian persen, balik sekian, kalian karang. Padahal itu nonsense, itu nggak ada. Nah, ini kejahatan, ini research fraud. Ya, oke ya. Jadi kalau kalian lakukan itu, berarti kalian melakukan etika, pelanggaran etika ya, karya ilmiah. Nah, satunya itu falsifikasi. Falsifikasi ini kebalikannya, ini berbeda dengan pabrikasi. Ketika falsifikasi, misalnya nih Mbak Devi, misalnya Mbak Rufa itu lakukan penelitian. Kita turun lapangan kok Bu, kita sebar kuesioner, kita input data, kita lakukan interview ya, kita diskusi, dapat datanya gitu ya. Tapi ketika diolah, wah nggak sesuai dengan harapan. Contoh, data kuesioner kalian input tak gitu. Bu, nggak normal. Bu, ada gangguan heterokodesitas, multikionis, Bu, variabel datanya. Kemudian kalian otak-atik. Kalian otak-atik biar datanya normal, biar bebas multikol, biar hipotesisnya diterima, pokoknya kalian otak-atik lah angkanya. Itu namanya juga pelanggaran, falsifikasi. Datanya bukan real lagi, bukan dari sumber asal. Udah kalian otak-atik datanya. Jadi Bu, biar normal kita ini gitu. Kan kalau nggak normal bisa diobati, bisa di bootstrap dan teknik-teknik lainnya. Lagian kalau semua uji asumsi nggak terpenuhi, ada yang beberapa nggak masalah kok gitu ya, bisa. Lagian kalau hipotesisnya ketolak semua, lalu kenapa? Ada temuan justru di situ. Nah ini namanya falsifikasi data. Kalian manipulation data. Kalian buat datanya sedemikian rupa, menjadi keinginan, menjadi normal, menjadi hipotesis diterima, dan segala macam. Itu falsifikasi data. Itu termasuk kejahatan, juga pelanggaran etika. Jadi ketika nanti bikin skripsi, turun data, Mbak Nurul, Mbak Debbie, atau siapa gitu ya,
nggak normal, otak-atik, jawaban respondennya diutak-atik gitu ya. Atau juga ada multi-call Bu, atau hipotesisnya ketolak Bu, aduh ini ketolak semua gimana ya Bu ya, otak-atik gitulah. It is not real ya, jadi ini bukan data real lagi. Ini sudah termasuk suatu kejahatan. Namanya falsifikasi data. Ingat ya, jadi ada fabrikasi, ada falsifikasi. Ketika kalian melakukan salah satu di antara itu, nanti kalian sudah melakukan pelanggaran etika. Kecuali kalau kalian belum tahu. Nah, sekarang kan udah tahu nih, jadi kalau kalian lakukan itu berarti kalian lakukan pelanggaran dong, gitu ya. Oke, yang kedua itu salam slicing. Nah, salam slicing ini penggunaan data berulang pada karya ilmiah. Ini tidak diperbolehkan adik-adik. Jadi kalau kita di sosial ya, skup kita sosial ekonomi humaniora ya, biasanya kan kita sebagai responden kuesioner ya pada suatu waktu gitu ya, periode misalnya dari bulan Januari sampai Maret tahun 2021 misalkan, atau laporan keuangan per semester per periode tahun 2019 gitu misalkan ya. Nah, kemudian adik-adik lakukan riset lagi, topiknya beda, misalnya mungkin ada variabel yang sama, kalian gunakan data itu lagi, itu nggak boleh. Ini namanya salam slicing. Jadi Bu, ini kan variabelnya sama nih Bu, kepuasan kerja nih gitu ya. Tapi sampel saya beda, topiknya juga beda gitu ya. Kalau kemarin Bu, sampel saya itu karyawan PT X, sekarang karyawan PT Y. Saya gunakan aja yang udah ada data tahun kemarin, misalnya data yang kemarin, itu nggak boleh. Anggaran. Nah ya, jadi jangan digunakan lagi gitu ya. Atau data keuangannya diubah aja Bu tahunnya, nah, gitu ya. Diubah aja tahunnya, kan udah pernah saya teliti tahun kemarin, tahunnya tak ubah baiklah ya. Tak ubah aja Bu itu dari 2020. Ya nggak boleh. Itu kan penggunaan data berulang pada karya ilmiah. Itu termasuk pelanggaran etika. Tapi adik-adik, ada yang diperkenankan, yaitu kalau untuk eksakta gitu ya, ini diperbolehkan salam slicing. Karena riset-riset eksakta itu biasanya pasti, misalnya komposisi obat, dosis obat, pengaruh parasetamol terhadap penurunan panas tinggi anak misalnya. Dari dulu komposisi parasetamol itu memang ada komposisi yang udah valid, udah dipatenkan. Ini loh komposisi parasetamol, misalnya ada bubuk, ada X, Y, dan Z gitu ya. Ini boleh terus dipakai komposisi parasetamolnya. Boleh, mau penelitian tahun berapapun, ketika dia menggunakan parasetamol, komposisinya tetap sama parasetamol. Nah, akan berbeda dengan kita sosial humaniora ya. Jadi kalau di eksak misalnya kimia ya, zat-zat tertentu ya, nah itu penggunaan data berulang diperbolehkan karena memang dia di situ sudah paten, sudah validnya di situ ya. Oke. Kalau ada pertanyaan langsung on mic aja ya. Kemudian ada lagi yang namanya pelanggaran, adik-adik. Pelanggaran hak kepenulisan. Ada yang namanya ghost authorship, ghost hantu ya. Ghost itu gini deh. Kalian itu gitu nggak ngapa-ngapain. Oke ya. Kalian nggak nulis artikel, kalian nggak neliti, kalian nggak merevisi, nggak ada kontribusi kalian sama sekali di situ ya. Kalian nggak, pokoknya tuh nggak ngapa-ngapain, tapi kalian penulis pertama namanya gitu, ada nama kalian, atau yang nulis justru nggak ada, ghost, yang penulis sendiri nggak ada namanya, itu ghost ya namanya ya. Jadi Ibu Dona nih, ini karyanya Bu Dona yang melakukan penelitian semuanya, tetapi ketika publish nama Bu Donanya nggak ada. Nah, ini pelanggaran. Yang kedua ada yang namanya guys ini kalau bahasa Indonesia tamu gitu ya, guys gitu ya, tamu gitu. Guys ini tadi sama, dia no contribution ya, dia nggak ada kontribusi di situ ya, tapi dia sama sekali nggak ada kontribusi, tapi namanya ada gitu ya, tapi namanya ada. Kebalikan dengan ghost tadi, ghost itu dia semuanya full tapi namanya nggak ada. Kalau guys dia nggak ada kontribusi tapi namanya ada. Oke. Bu Dona nggak ngapa-ngapain tapi jadi penulis pertama, coba gitu, itu guys. Ada lagi yang namanya authorship. Nah ini sering terjadi kebanyakan. Ini biasanya pada research junior. Atau Ibu ambil simpelnya gini deh, skripsi biasanya. Logikanya, etikanya, ketika sebuah skripsi dipublikasi, siapa yang bikin skripsi? Mahasiswa dong. Siapa yang melakukan riset? Ya mahasiswa dong. Nah, dosen pembimbing hanya membimbing. Tapi yang terjun langsung, yang ngolah data, yang ngetik, yang mikir, yang cari literatur, mahasiswa.
Jadi yang penulis pertama siapa? Yang mahasiswa dong. Ya enggak? Pembimbing ya penulis kedua, penulis ketiga. Ya kan? Tapi banyak kejadiannya itu yang justru mahasiswa penulis ketiga jadinya. Pembimbing jadi penulis satu, penulis dua. Itu banyak. Nah ini termasuk juga pelanggaran. Nanti kalau ini boleh ya, ada undang-undangnya teman-teman ya. Jadi authorship itu juga sering disebut sebagai suatu ungkapan terima kasih lah kepada senior gitu. Bisa jadi ada peneliti junior yang melakukan penelitian, tetapi karena dia aduh nggak enak deh sama senior deh, ucapan terima kasih gitu ya, nggak apa-apa lah saya penulis ketiga, senior saya penulis ke-1, ke-2 gitu ya, padahal mereka nggak ngapa-ngapain gitu ya, ya udah nggak apa-apa gitu. Ini juga termasuk pelanggaran hak kepenulisan. Oke ya. Berikutnya ada yang namanya publikasi ganda. Publikasi ganda ini masih sering terjadi, makanya akan menjadi suatu dilema apalagi bagi pengurus-pengurus jurnal. Artikel Ibu salah satu pengurus jurnal. Jadi makanya cek Turnitin itu sangat penting. Pernah suatu kejadian, artikel masuk sudah saya putuskan, sudah kami putuskan ini keterima dan akan kita publikasi di bulan Juni misalnya. Ya, oke. Terus Ibu cek lagi Turnitin. Kok 100%? Ibu cek lagi ternyata sudah terbit di jurnal Y. Aduh, berarti dia ngirim di dua tempat. Nah ini untuk kan kita cek, jadi tahu gitu. Kalau enggak jurnal kita kena. Ini juga tidak diperbolehkan. Ini namanya publikasi ganda. Ada rule-nya, ada aturan. Ketika kalian mensubmit dan terus tiba-tiba pengen pindah, tariklah artikelnya gitu ya. Infokan gitu ya, komunikasikan gitu ya, nggak boleh seperti itu submit sana sini nanti tiba-tiba terbit dua-duanya. Iya kalau jurnalnya itu nggak ngecek dulu langsung aja dipublish double jadinya ya. Nah, itu juga nggak boleh. Jadi ada etika. Jadi misalnya nih Mas Ihsan mau submit di jurnal X gitu. Sejalannya waktu, aduh jurnal X kok responnya lamban banget ya, lama banget nih nggak ada kabar-kabar. Aku mau submit lagi lah di jurnal Y gitu. Nggak boleh langsung begitu. Hubungi dulu dari pengelola jurnal X-nya. Kabarkan kita mau menarik artikel kita. Oke ya, seperti itu ya. Oke. Halo Pak Bambang. Ada Pak Bambang ya? Pak Bambang dari UNAS ya? Bener nggak nih Pak Bambang nih? Oke, itu namanya tadi publikasi ganda. Ya, publikasi ganda ya, dia double gitu ya, itu etikanya nggak ada etika, pelanggaran etika, ataupun ada konflik kepentingan pihak tertentu. Nah ini juga bisa selaku pengelola jurnal kita juga sering ada seperti ini. Tolong dong di accept, diterima dong gitu ya. Untuk ini deh, untuk laporan kinerja kita, misalnya walaupun isinya nggak layak, mungkin nah ini pun nggak etis, jadi nggak pakai Turnitin lagi, nggak pakai apa, nah ini nggak boleh. Ini namanya konflik kepentingan tertentu, teman-teman. Oke, sampai sini ya bisa dipahami ya. Oke, kita pergi ke slide selanjutnya. Jadi ketika teman-teman sudah paham gitu ya, sudah paham dengan ini ketika akan melakukan hal-hal demikian, jadi udah tahu wah ini kita melanggar etika nih, jangan deh gitu ya. Atau si Ihsan, aduh deh aku nggak mau berarti kalau aku ngarang-ngarang seperti ini pelanggaran nih, nggak boleh gitu ya. Ya oke, jadi teman-teman udah tahu pelanggaran etika yang reciprocal slicing, pelanggaran hak penulisan, publikasi ganda dan konflik kepentingan. Oke, kita masuk ke next slide, teman-teman. Lalu apa sih plagiarisme gitu ya? Saya mengutip dari Peraturan Menteri ya nomor 17 2010. Jadi plagiat itu adalah perbuatan yang sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit gitu ya, atau nilai gitu suatu karya ilmiah. Dia mengutip sebagian atau seluruh karya orang lain, tapi dia nggak menyatakan sumbernya secara tepat. Kalau kita ambil contoh misalnya, nih, misalnya ibu mau menulis topik misalnya tentang fraud, ibu ambil dari artikel si A, artikel si B, artikel si C, ibu gabung di situ ya, ibu gabung tiga wacana dari artikel ini jadi satu, jadi seolah-olah punya ibu. Dan ibu nggak ada kontribusi, itu namanya plagiasi. Oke, itu plagiasi. Atau kita menyampaikan karya orang lain,
kata demi kata, ya sama persis, tapi kita nggak sebutkan sumbernya, itu juga sebagai bentuk plagiasi. Atau kita mengutip pendapat, tetapi kita nggak santumkan, misalnya di referensi segala macam ya, itu juga termasuk kategori plagiasi. Atau kalian cantumkan rujukannya, tapi ternyata itu zonk, salah rujukannya, bukan itu, kalian karang-karang sendiri rujukannya. Misalnya dikutip dari website ini gitu ya, kalian kutip gitu ya, ternyata nggak ada gitu, webnya itu zonk. Nah itu juga termasuk plagiasi, adik-adik ya itu ya. Jadi kalian sudah tahu bentuk-bentuk plagiasi itu apa saja, pelanggaran etika itu seperti apa gitu ya. Nanti kedepannya insya Allah bisa dihindari yang seperti ini. Oke, kenapa sih plagiasme itu sering banget terjadi menjadi momok ya, menjadi momok gitu ya, masalah yang cukup serius gitu ya. Biasanya nih waktunya terbatas yang diberikan bagi penulis ya untuk menyelesaikan sebuah karya ilmiah. Ini biasanya, atau kalian skripsi, Bu, aduh dikejar nih, kalau nggak kena SPP lagi nih, waktunya udah habis, atau aduh terancam DO nih gitu. Waktunya mepet. Jadi kopas sana, kopas sini gitu. Nah, ini peluang plagiasinya lebih besar. Ataupun rendah minat baca. Males baca, referensi yang dimiliki, ambil aja deh dari sana, copy, dari sana copy, masukin gitu loh, males baca sumber asli gitu ya. Udah, itu juga plagiasi. Atau kita penulis, kita peneliti, kita kurang paham. Kapan sih kita harus melakukan kutipan? Bagaimana sih caranya gitu ya mengutip yang baik? Kita nggak paham itu. Nah, ketika kita tidak paham, maka sangat besar kemungkinan terjadinya plagiasi, karena kita nggak paham teknik-tekniknya. Nah, yang berikut itu ini spesial karena kurang perhatian dari guru maupun dosen gitu ya. Sekarang pun saya rasa kalau sekarang justru meningkat ini perhatian dari guru maupun dosen terhadap plagiarisme ya. Karena ini merupakan krusial, masalah yang utama gitu ya, yang juga sudah ada undang-undangnya gitu ya. Jadi ini merupakan perhatian penting. Jadi sekarang pun dosen kalau mau publikasi harus cek tadi plagiasi dahulu gitu ya, harus cek plagiasi dahulu, baru bisa submit, baru bisa accepted atau apa, kita harus direvisi dulu ya. Oke, adik-adik, kita going to the next slide. Nah, ini ada sanksi. Sanksi ketika kita melakukan plagiasi ya, ada sanksi yang mengaturnya. Sanksinya seperti apa gitu ya? Menurut undang-undang gitu ya. Balik lagi. Pasal 70 tahun 2003 ya, nomor 20. Lulusan yang karya ilmiahnya digunakan mendapatkan gelar akademik profesi atau vokasi ya. Apabila terbukti melakukan ciplakan, dia didenda 200 juta. Ataupun ada peraturan menteri ya adik-adik. Di sini peraturan menteri nomor 17 tadi yang Ibu kutip tadi gitu ya. 2010 dia ada berupa teguran, peringatan tertulis, penundaan hak mahasiswa, batalan nilai, atau pemberhentian tidak hormat ya, pembatalan ijazah, ini salah satu sanksi. Kalau di kampus kita ketika kedeteksi plagiasi ya ditunda ujiannya. Hak mahasiswa untuk ujian ditunda karena plagiasi harus diperbaiki dulu. Di luar negeri malah kan Perdana Menteri Rusia ya mundur karena plagiasi waktu itu ya, tahun berapa ya, 2000 berapa ya. Terus juga banyak kejadian case-case yang terlibat plagiasi akhirnya mundur. Yang rektor kampus X ya itu banyak karena memang sudah ada undang-undang yang mengatur gitu ya, yang mengatur masalah plagiasi ini ya, memang udah ada undang-undangnya. Jadi harus menjadi perhatian yang khusus sekarang. Ini adalah sanksi-sanksi plagiasi. Adik-adik ada beberapa sih alat bantu yang untuk mendeteksi plagiasi. Ada EduBird, ada Fiverr, Copylix, semua itu Plagiscan. Tetapi yang memang yang paling banyak digunakan itu ya yang sejauh ini paling banyak diminati memang Turnitin. Fiverr, Ibu pernah coba Fiverr, pernah Plagiscan, Turnitin, pernah. Kalau Turnitin itu enaknya dia langsung upload file, nanti langsung kedeteksi semua. Kalau nggak salah Ibu lupa, Ibu pernah coba yang Fiverr apa Smile ini tool ya. Jadi itu harus per paragraf.
copy paragraf masuk cek, copy paragraf masuk cek. Nah, jadi kan memakan waktu ya. Nah, kalau Turnitin dia tinggal upload, nanti keluar tak, nah, dicek sendiri berapa gitu, berapa persen plagiasinya, otomatis. Nah, ini oke banget. Sejauh ini kampus-kampus memang banyak menggunakan Turnitin. Kampus Ibu juga kita menggunakan Turnitin. Atau kalau Syahkoala mungkin Turnitin juga ya. Nah, ini beberapa alatnya. Ya bisa secara online juga digunakan seperti Fiverr ini bisa online kok, Smart itu gitu. Cuma tadi per kalimat. Jadi kalian harus copy itu kan agak ribet ya. Nah, ini beberapa alat bantu mendeteksi plagiasi. Nah, ini contoh luaran Turnitin Adik-adik. Nah, jadi ini yang menyatakan wah dia similarity-nya hanya 4% gitu ya. Ini bagus gitu ya. Nah, ini contoh contoh luaran uji dari Turnitin. Nah, nanti kalau kalian ngecek Turnitin mau lihat berapa persen sih Bu kita plagiasinya. Nah, di sini nanti akan keluar langsung tak gitu ya, similarity-nya berapa? 4%. Oke ya. Dan di Turnitin itu akan dikasih tahu di mana aja yang terdeteksi, kalimat mana yang terdeteksi kalau ini plagiasi. Dia akan kasih tahu itu. Ada warna-warni biasanya ya yang tergantung dari hasilnya. Oke. Lalu gitu ya, kita langsung masuk. Bagaimana sih cara menghindari plagiasi, Bu? Gitu. Kita udah tahu nih gitu. Aduh, udah tahu Bu, ternyata saya ini cek plagiasi saya tinggi gitu ya. Tinggi banget Bu gitu saya gitu ya. Terus bagaimana Bu? Paling tidak mengurangi gitu ya. Atau menghindari plagiasi. Ada 2 cara yang bisa kita pakai ya Adik-adik ya. Ada yang pengutipan, yang kedua adalah paraphrasing yang akan kita pelajari hari ini. Oke, pengutipan mungkin teman-teman udah tahu, tapi yang belum tahu kita harus belajar dulu style dari mengutip. Jadi nggak langsung kutip aja gitu ya, tetapi ada rule, ada aturannya. Aturan dalam mengutip, bagaimana sih mengutip, nah, nanti agar kita nggak kedetek ini plagiasi. Oke, kita bedakan dulu kutipan itu apa, paraphrase itu apa. Kutipan itu dia bertujuan menyajikan dukungan, dukungan bagi gagasan penulis, yaitu dengan cara-cara, contoh-contoh beragam pandangan suatu pokok bahasan gitu ya. Pendapat di mana kita penulis kita sependapat dengan kalimat tersebut, ide pokok tersebut. Jadi kita sependapat, maka kita kutip. Biasanya yang kita kutip ini adik-adik itu definisi teori ya, terus istilah-istilah kalimat asing, istilah asing, atau ada narasi sumber, statement yang kuat dari narasumber ya. Nah, ini biasanya kita kutip. Jadi biasanya definisi teori hukum, peraturan, regulasi, ini kita kutip. Karena kalau undang-undang kita paraphrase ya udah berbeda nanti isinya. Makanya kalau undang-undang ya peraturan itu biasanya kita kutip. Oke, kita mendukung hasil statement tersebut. Oke, lalu bagaimana cara mengutip? Oke. Ada 3 bentuk kutipan dan fungsi penggunaannya. Yang pertama ada kutipan yang terdiri dari phrase atau klausa. Yang kedua, dia punya 1 atau lebih kalimat lengkap. Yang ketiga, kutipannya itu panjang, kurang lebih 5 baris. Ya, 5 baris itu kutipannya kurang lebih. Lalu kita mau lihat gimana sih Bu trik-triknya, misalnya kalau hanya terdiri dari 1 kalimat atau ada ya 2 kalimat atau lebih yang lengkap atau justru kalimat panjang. Nah, ini Ibu mengutip juga ya dari Hamline-Shanheshley 2006 adik-adik. Inilah contoh kutipan yang dibenarkan gitu ya, yang insya Allah nanti akan membantu kalian gitu ya, untuk bebas gitu ya, terbebas dari yang namanya plagiasi. Yang pertama, kutipan yang terdiri dari phrase atau klausa itu biasanya ditandai tanda petik, langsung masuk dalam kalimat. Jadi 1 kalimat, 1 alinea ya. Coba lihat. Alderson and Wall ya, 1993 point out the existence of washback, the influence of test and teaching and learning has seldom been demonstrated or supported with empirical evidence.
Furthermore, they suggested that the quality of Westbeck might be independent of the quality of the test. Yang mana kita kutip ini, Anderson ini, the quality of test ini yang kita kutip. Langsung masuk aja jadi satu kalimat, ya, masih dalam satu paragraf tersebut, hanya diberi tanda kutip. Oke, tanda kutip ini. Adik-adik bisa lihat ya, teman-teman bisa lihat tanda kutipnya. Bu, tanda kutipnya kok satu nggak dua? Oh, ini style. Yang Ibu kutip adalah British style. Kalau American style dia dua kutip. Boleh nggak ya? Boleh. Mau pakai style yang mana? American style atau British style? Kutip dua atau kutip satu? Kalau British dia kutip satu. Kalau American dia kutipnya dua. Nah, jadi ketika kalimatnya sederhana seperti ini, hanya terdiri dari kalimat sederhana ya, dari satu frasa atau klausa, silakan hanya masuk langsung ke kalimat inti yang dimasukkan, langsung diberi tanda kutip. Jadi dalam gabung jadi satu paragraf. Jadi satu. Lalu bagaimana Bu kalau kalimatnya agak panjang? Panjang Bu. Kalau tadi kan cuma statementnya si ini aja ya. Nah, terus kalau kalimatnya agak panjang gitu. Gimana Bu kalau kalimatnya agak panjang? Ketika kutipan memiliki satu atau lebih kalimat lengkap, maka kita harus kasih tanda baca titik dua tuh, nih titik dua ini ya. Kemudian kita beri tanda petik, masih terintegrasi dalam satu kalimat kita, masih gabung, oke, masih gabung dalam kalimat kita. Oke, yang mana kutipannya yang ini? Teacher comments ya, teacher comments that concentrate on lower problem sampai work ini. Ini adalah kutipan. Lihat. Dia memberikan dua tanda titik dan tanda kutip. Nah, jadi ketika kalian mengutip suatu statement, misalnya dari narasumber, kalian kutip misalnya dari media online, menurut Bapak Bupati, ada statement seperti ini, kalian mau kutip itu statement Bapak Bupati, gitu ya. Silahkan. Ketika kalimatnya panjang, lebih dari berapa phrase dan klausa, sertakan tanda titik dua dan kutip. Biasanya kan seperti itu ya, kalau menurut Bupati Banyumas, misalnya Kabupaten Banyumas, itu pernah mengutip, banyak UMKM gulung tikar dampak dari pandemi COVID-19, dikarenakan mereka bla 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 bla, itu kalimatnya panjang statement Bupati Banyumas. Kita mau kutip, silahkan dikutip, tapi ini tadi, sertakan tanda titik dua dan kutip satu atau dua petik ya, tanda petiknya. Boleh kalian kutip ya, tapi perhatikan tanda-tanda rule dalam pengutipan. Oke ya. Ketika ada pertanyaan langsung aja, boleh di kolom chat atau langsung on mic ketika ada yang dirasa belum terlalu jelas gitu ya. Silahkan gitu. Nah, kemudian kita masuk yang ketiga. Ini kutipannya panjang. Jadi kalimatnya tuh panjang Bu, ya bisa lebih dari 60 kata atau 5 baris. Panjang. Yang kalian kutip itu panjang banget gitu ya. Ketika kalimatnya panjang, dia lebih dari 60 kata atau 5 baris, maka diwajibkan terpisah satu baris dengan kalimat sebelumnya. Nih, dia menjorok ke kanan ya. Spasinya biasanya single. Nih, satu ya. Masuk ke dalam, sama Bu gitu ya, masuk ke dalam nih, menjorok ke dalam ya, tapi dia nggak pakai tanda petik. Ketika orang baca, oh berarti ini ngutip nih gitu ya, Mbak Cut Laura nih ngutip dari statement ini gitu ya, karena dia tata tulisnya dia udah menjorok ke dalam, masuk kanan ya, spasinya single. Ini kutipan untuk kalimat yang panjang. Kalimatnya panjang gitu. Oke, itu tadi kutipan. Jadi ada 3 style adik-adik ya teman-teman ya. Ada yang kalau kalimatnya yang hanya sedikit ya, yang satu prasas atau klausa, dia langsung masuk ke kalimat tersebut dengan tanda kutip satu. Ada yang kalimatnya cukup lengkap gitu ya,
lengkap prosanya, dia juga masuk ke kalimat ya, ditandai, diberikan tanda titik 2 dan juga tanda petik ya, harus diingat cara-caranya. Dan yang ketiga, ketika kalimatnya sangat panjang, lebih dari 60 kata atau 5 baris, dia nggak perlu tanda petik, tetapi dia masuk diberikan jarak space dari kalimat awal gitu, dia menjorok ke kanan ya, tanpa tanda petik dan spasinya single. Nah, ini yang harus diingat ketika nanti kalian writing, mulai menulis, mulai melakukan riset, penelitian ya. Ini yang harus diingat. Oke, itu tadi kutipan. Adik-adik, wah, oke, Ibu harap nyantel lah ya kutipan gitu ya. Sekarang kita lihat, ini adalah our main topik kita. Jadi topik inti kita yang mau kita lihat. Oke, ini paraphrase yang mau kita lihat. Paraphrase, oke, suara saya masih cukup jelas ya. Takutnya sinyalnya jelek, saya ngomong sendiri. Oke, suara saya cukup jelas ya Bu Indah ya. Oke, saya lanjut. Oke, ada chat masuk. Jelas Bu ya, terima kasih Mas Prasetyo. Oke, kita masuk ke paraphrase. Wah, ini deh, ini makanan kita nih hari ini, paraphrase. Paraphrasing gitu ya. Wah, gitu ya. Apa sih paraphrase? Apa sih parafrasa, paraphrase, paraphrasing itu apa sih gitu ya? Adik-adik mungkin sudah suka dengar deh. Coba deh di paraphrase gitu ya. Coba deh gitu ya. Biar penelitiannya biar plagiasinya kurang ya. Coba kita paraphrase. Kutipan tadi sebenarnya salah satu teknik juga, tetapi yang dominan umum itu paraphrase. Kenapa? Karena kutipan biasanya dia mendukung sebuah statement, ya, mendukung statement tertentu. Biasanya dia berkaitan dengan undang-undang, dengan teori, dengan definisi, dengan statement, ya. Kalau paraphrase dia umum. Dia terlebih lagi dia global, tidak hanya definisi dan segala macam. Dia lebih global, ya. Makanya paraphrase ini yang lebih banyak disarankan. Oke, kita masuk. What is paraphrase? Apa sih paraphrase? Ini Ibu kutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Paraphrase ya itu merupakan mengungkapkan kembali suatu tuturan katanya dari sebuah tingkatan atau macam bahasa gitu tanpa mengubah pengertian. Agak ribet ya. Atau penguraian kembali teks karangan dalam bentuk kata-kata yang lain dengan maksud menjelaskan makna yang tersembunyi. Kalau kalian baca ini maksudnya apa sih Bu? Ini ribet banget. Jadi gini, paraphrase, kalian ungkapkan kembali dengan bahasa kalian. Tetapi nggak ngubah maksud pokoknya, intinya. Paham ya? Misalnya ada berita efek pandemi COVID, tadi efek pandemi COVID, UMKM di Kabupaten Banyumas itu gulung tikar, banyak yang gulung tikar misalkan. Karena dapat suatu narasi seperti ini, dan kalian ingin sampaikan, berarti kalian harus pahami dulu apa sih pokok kalimat tadi. Oh, karena COVID-19 nih banyak UMKM gulung tikar. Nah, kalian mau sampaikan itu inti pokoknya. Nah, jadi kalian ubah akibat pandemi yang berkepanjangan misalnya, akibat pandemi COVID-19 atau adanya pandemi COVID-19 mengakibatkan gitu ya, banyak pelaku usaha kecil dan banyak pelaku usaha gitu mengalami gulung tikar misalnya atau mengalami kebangkrutan. Jadi kita menyampaikan kembali suatu statement, suatu kabar, suatu wacana tanpa mengubah ide pokoknya, tetapi menggunakan our own style, menggunakan bahasa kita. Ya, itu sebenarnya kalau mau simpelnya. Dia pakai bahasa lain, tapi kita nggak ngubah pengertiannya, adik-adik. Nggak ngubah pengertiannya. Oh, si Aisyah Salsabila ini cantik banget, gitu ya. Terus Aisyah Salsabila itu enak dipandang loh, ayu gitu. Nah, itu sama hampir. Cantik gitu, ayu, menawan gitu ya. Itu, jadi kita nggak ngubah pengertiannya, tapi kita gunakan bahasa kita. Oke, Ibu next. Nih,
Ini menurut Wolfson 2012 ya. Identifikasi ide pokok dalam paragraf tadi paraphrase ya, kita ungkapkan kembali dengan kata-kata sendiri tanpa mengubah makna. Kita terjemahkan keseluruhan ide pokok tadi tanpa mengubah makna. Ingat, tanpa mengubah makna, kita sampaikan aja dengan versi bahasa kita. Ada lagi pendapat banyak nih pendapat-pendapat, ada Henning dan Grever ya, paraphrase ini merupakan keterampilan bahasa yang lebih baik dari kutipan, dia katakan tadi, karena kutipan tadi kan dia dukungan, kesamaan teks ya segala macam. Kalau paraphrase dia meminjam pendapat orang lain tapi dia pertahankan makna aslinya secara utuh tapi dengan bahasa sendiri, makanya dikatakan paraphrase dikatakan cara terbaik dibanding kutipan. Gitu ya, paraphrase dikatakan cara yang cukup baik dibandingkan kutipan. Ini teman-teman, adik-adik bisa lihat beberapa manfaat paraphrase. Ini juga ibu kutip dari Bailey 2006, di mana paraphrase itu bermanfaat mengungkap makna ya, makna tanpa harus mengurangi kata-kata asli. Kemudian menunjukkan perbedaan jelas redaksionalnya, hanya menampilkan makna apa adanya, gitu ya. Jadi manfaatnya cukup banyak. Nah, ada beberapa alat bantu, teman-teman, untuk mengubah, untuk melakukan paraphrase. Wah, enak dong Bu, gitu. Ada alat bantunya. Langsung aja deh kita ini pakai gitu ya, nggak usah pakai teknik-teknik. Ada yang namanya summarize tools, ada yang namanya complex sentence generator, ada Sytol Center, ada non-plagiarism generator. Ini beberapa tools, alat bantu kalian melakukan cek, melakukan plagiasi, teknik plagiasi untuk menghindari plagiasi. Tinggal kalian input, tak, 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 wow, langsung berubah sendiri. Ya, berubah sendiri dia. Otomatis, nggak usah kalian mikir-mikir segala macam ya. Gampang kan? Nah, ini alat-alatnya. Oke. Tapi itu kan nggak gampang-gampang banget gitu ya. Kalau pakai itu bisa teratasi, kita nggak usah adain pelatihan ini. Ya dong, pakai itu aja Bu, gampang, langsung. Ngapain kita pakai teknik-teknik paraphrase, langsung kita input aja nanti keluar gitu ya hasilnya. Ya nggak segampang itu gitu ya. Kalau semua pakai tools itu beres, kita nggak mungkin lah lakukan pelatihan ini ya nggak. Oke, kenapa? Itu kan nggak gratis, bayarnya pakai dolar. Pakai dolar bayarnya. Nah, terus bahasanya juga sering kaku, tidak tepat, akurat. Coba gini, ada kalimat kandungan gitu ya, kandungan bahasa misalnya. Terus dipakai alat itu di paraphrase, yang keluar apa? Pregnant language. Pregnant kan hamil, kandungan. Language bahasa. Ya nggak kaku lah, nggak tepat, nggak akurat, nggak kontekstual. Ya nggak? Bener, secara ini bener, kandungan, pregnant, kehamilan kan mengandung juga Bu. Kalian pakai itu di tulisan skripsi kalian yang pada ketawa nanti yang ada, dosennya nggak nyambung, nggak tepat, nggak akurat, nggak kontekstual. Oke, jadi tadi selain berbayar, ya nggak tepat, nggak akurat, nggak kontekstual. Ada bahasa-bahasa sains ya, bahasa-bahasa ekonomi ketika kalian terjemahkan, karena hasilnya beda. Ya enggak? Nah, silahkan dicoba kalau nggak percaya ya. Coba Bu, trial Bu gitu. Boleh, silahkan nanti dicoba gitu ya. Oke, dia berbayar adik-adik. Jadi dia kaku berbayar. Sehingga kita perlu melakukan tetap paraphrase. This is the best choice lah ya. Paraphrase ini jadi a best choice ya. Dia gratis, bisa menambah ilmu kita gitu ya, melatih kemampuan kita mengolah kata, menambah wacana kita gitu ya, sehingga paraphrase masih disarankan. Oke, let me see ya langkah-langkah. Oke. Ingat, sebelum kalian melakukan paraphrase, baca dulu. Baca paragraf. Ya. Kemudian kira-kira ide pokoknya apa? Kita udah paham belum? Kalau belum paham, baca lagi. Baca. Ketika paham baru kita ubah dengan bahasa sendiri. Iya dong, kita mau memparaphrase kalau nggak baca ya gimana mau ngubah gitu ya. Orang kita nggak mudeng, kita nggak paham maksud kalimatnya apa. Jadi pertama kita baca. Terus kita dapatkan ide pokok. Oh berarti kalimat ini dia mau bisa cerita tentang korupsi.
korupsi gitu, dia mau cerita dampak dari korupsi misalnya. Kita baca. Setelah kita paham, kita ungkapkan lagi dengan bahasa kita. Nah, ini jadi jangan pernah melakukan paraphrase sebelum kita baca dan memahami makna dari suatu kalimat, ya. Kalau belum paham, baca lagi. Jadi dia ada read, ask, dan paraphrase. Baca, kemudian tanya diri kita deh, kita udah paham belum sih ide pokoknya apa sih? Apa sih isi kalimat ini? Maksudnya apa ya gitu? Baru kita ungkapkan kembali. Oke. Oke ya, sampai sini is it clear ya, cukup jelas ya. Jadi baca dulu. Iyalah, nggak mungkin kalian nggak baca tiba-tiba bisa buat statement, emang dukun gitu ya. Oke. Nah, ini 6 langkah teknik sederhana untuk memparaphrase ya. Selain membaca, memaknai, ketika ada wah ini maksudnya apa, agak pusing Bu, agak susah nih kalimatnya. Coba yang susah-susah tadi tulis. Biasanya kalian tulis dulu untuk memahami ya. Kemudian baca lagi kira-kira maknanya apa gitu ya. Kalau misalnya Bu ada makna asing yang kita nggak paham, bisa diwarnain dulu, kasih tanda petik gitu ya. Nah ini sebenarnya sama tadi ya, ada juga yang menyarankan coba dia dokumentasikan gitu ya. Jadi ketika didokumentasikan teks asli, cari alat teks aslinya boleh juga gitu ya, termasuk page-nya, baru bikin catatan boleh gitu ya. Tapi yang terpenting adik-adik dari semua teknik-teknik ini, kalian paham ide pokoknya. Kalian paham maksud kalimatnya, udah kalian dapat main point-nya. Oh, berarti dia mau cerita tentang ini. Itu akan lebih simpel kita membuat memparaphrase ya. Oke. Nah, tadi jangan pernah ya kita lakukan paraphrase tanpa memahami makna sebuah tulisan. Nanti nggak nyambung, maknanya nggak nyambung ya. Kalimatnya jadi nggak nyambung. Ya, jangan pernah do paraphrase tanpa memahami makna sebuah tulisan. Nah, adik-adik, teknik dalam paraphrase ini ada 3. Yang pertama itu membedakan diksi. Yang kedua, membedakan kelas kata. Yang ketiga, membedakan urutan kata. Kita akan kupas ini satu persatu. Apa sih diksi? Apa sih kelas kata? Apa sih urutan kata? Gimana bedanya di mana sih? Terus caranya seperti apa ya? Kita akan lihat. Oke, masih bisa ngikutin ya. Oke, we start from diksi. Kita mulai dari diksi. Oke, diksi ya. Diksi ini adik-adik dia yang paling simpel. Teknik yang paling simpel dari sebuah paraphrase adalah diksi. Kenapa dikatakan simpel gitu ya? Di dalam diksi ya, kita itu mencari paduan kata. Paduan kata atau kata lainnya itu sinonim. Oke, sinonim kata. Oke. Adik-adik lihat ada satu statement penelitian yang dilakukan oleh Fulan 2020 menemukan bahwa makanan berpengaruh terhadap tingkat kecerdasan seseorang. Kalian paraphrase dengan teknik diksi. Riset yang dilakukan oleh Fulan 2020 menunjukkan bahwa makanan berpengaruh terhadap intelijensia seseorang. So, what word? Kata yang mana? Yang kita sinonim? Penelitian. Penelitian it means riset. Riset penelitian dong. Ya enggak? Study, riset, penelitian sama sinonim. Menemukan, menunjukkan. Si Fulan menunjukkan bahwa makanan berpengaruh. Tingkat kecerdasan, intelijensia. Oke, maknanya sama. Yang mau disampaikan sama. Bahwa si Fulan ini melakukan riset, dia menemukan kalau makanan itu berpengaruh terhadap kecerdasan seseorang. Itu main pokoknya. Kita modify dengan diksi. Diksi, padanan kata, sinonim kata. Oke. Ya, this is easy ya, tingkat kecerdasan, intelijensia, menemukan, menunjukkan atau membuktikan gitu ya, penelitian, riset, study gitu. Ini merupakan technical yang cukup sederhana dari paraphrase yaitu diksi. Oke, kita next. Ada lagi part 2 ya, diksi part 2. Walaupun sejarah desa terbentuk tidak diketahui secara pasti,
Namun sejarah perkembangan pemerintahan desa bisa kita pelajari. Terus kita paraphrase menggunakan teknik diksi dari kalimat ini. Meskipun histori desa terbentuk belum diketahui secara jelas, namun histori perkembangan pemerintahan desa dapat kita telusuri. Look, kalimat mana, kata mana yang kita lakukan diksi? Walaupun, meskipun. Kendati pun juga bisa. Sejarah histori. Pasti, jelas. Tidak, belum. Bisa, dapat, mampu. Pelajari, selusuri. Oke? Meskipun, histori, walaupun, meskipun, kendati pun, histori desa terbentuk belum diketahui secara jelas misalnya, namun misalnya dapat kita telusuri, kita pahami. Nah, ini adalah sinonim. Oke, sampai sini paham ya adik-adik? Oke, sampai sini paham? Oke. Sekarang kita next gitu ya. Ini ada latihan time 2 minutes. Waktunya 2 menit adik-adik. Ini Ibu kutip dari sumber Kompas. Silahkan adik-adik, waktunya 2 menit. Silahkan kalimatnya, pandemi menimbulkan ketidakpastian yang berkepanjangan, sehingga investasi ikut melemah dan berimplikasi pada terhentinya usaha. Silahkan kalian modify, kalian paraphrase menggunakan diksi. Apabila yang sudah, boleh on mic atau tulis di chat. Oke, mulai start, waktunya 2 menit. Silahkan. Yang sudah, boleh on mic atau langsung tulis di kolom chat. Oke. Yang sudah boleh on mic atau tulis di kolom chat. Bentar saya ngecilin AC sebentar. AC-nya dingin banget sebentar ya. Oke, sudah ada yang masuk. Sebentar Ibu izin mengecilkan AC sebentar. AC-nya dingin banget. Oke. Wah, thank you. Wow, banyak sekali yang masuk. Oke. Oke, Ibu baca dari pertama. Oke, banyak banget ini. Oke. Dari Mbak Mega. Oke. Pandemi mengakibatkan ketidakpastian yang berkepanjangan. Kepastian yang terus-menerus sehingga investasi turut serta melemah berdampak terhadap terhentinya usaha. Oke, Mbak Mega, pandemi mengakibatkan ketidakpastian yang berkepanjangan terus-menerus, diganti Mbak Mega, sehingga investasi turut melemah, good, dan berimplikasi dan berdampak. Oke, Mbak Mega, good job, bagus Mbak Mega. Oke, Mbak Mega udah oke banget ya.
Pandemi mengakibatkan, jadi ada sinonim yang diganti Mbak Mega, kata-kata menimbulkan dia ganti mengakibatkan, terus menerus dia ganti, berkepanjangan, kemudian terus menerus, kemudian ikut turun, berimplikasi, berdampak. Oke, Mbak Mega, bagus banget. Oke, ada lagi dari ini Mbak apa Mas ya, Siva Nufus. Oke, Siva Nufus, Mbak ya kayaknya ya. Mbak Siva Nufus, pandemi menyebabkan ketidakpastian yang berlanjut sehingga investasi ikut melemah dan berimplikasi pada terhentinya usaha. Oke, kita lihat Mbak Siva menimbulkan, dia ganti menyebabkan, yang berkepanjangan, yang berlanjut, sehingga investasi ikut melemah dan berimplikasi pada terhentinya usaha. Oke, Mbak Siva, good. Oke, ada lagi, kemudian operator 1. Ini Mbak siapa? Operator 1. Oke. Pandemi COVID-19 mengakibatkan ketidakpastian, ya, menimbulkan yang berkepanjangan, sehingga investasi ikut melemah dan berujung, berimplikasi berujung pada tutupnya usaha. Oke. Operator 1 ya. Operator 1 udah great ya, udah bagus. Memodify dengan sinonim, tetapi di sini Pak Gamalnya kayaknya. Tetapi di sini Pak Gama itu ada kata-kata tambahan COVID-19. Oke, ada kata baru COVID-19. Nah, ini tidak termasuk dalam diksi, karena diksi dia tidak menambah kata. Diksi tidak menambah kata, tetapi dia mensinonimkan. Nggak ada kata yang ditambah. Oke ya Pak Gama ya, itu koreksinya. Tetapi untuk yang lain mengakibatkan, terus ikut melemah, iya, berujung, terima kasih Pak Gama ya. Oke, masih ada banyak lagi, saya baca lagi. Ada dari Mas Jamaludin ya. Pandemi mengakibatkan ketidakpastian yang berkelanjutan sehingga investasi ikut menurun dan berpengaruh pada terhentinya usaha. Mas Jamal menimbulkan, diganti mengakibatkan, berkepanjangan, berkelanjutan, ikut melemah, ikut menurun, ya dan berimplikasi, berpengaruh, ya great Mas Jamal, banget. Aduh, ada Mas Marcelino, Calvin Marcelino. Pandemi menyebabkan ketidakjelasan yang berkepanjangan, sehingga investasi akan melemah dan berdampak pada berhentinya usaha. Mas Calvin Marcelino udah bagus, menimbulkan, menyebabkan gitu ya, berkepanjangan ya, tetap berkepanjangan, tetapi di sini akan melemah, ikut diganti akan gitu ya, dan berimplikasi, berdampak pada terhentinya usaha. Nah, Mas Kevin koreksi sedikit. Di sini kalimat kita terhentinya usaha, tetapi Mas Kevin menggantinya menjadi berhentinya usaha. Ini adalah termasuk nanti dalam teknik klausa paraphrase yang kedua, yaitu mengganti kalimat boleh menjadi kata benda, noun, atau menambahkan imbuhan. Nah, itu koreksi saya. Tapi every time ketika Mas Kevin mulai turun gitu, memparaphrase ini nggak masalah, nggak akan ada koreksi. Oh ini Mas Kevin ini kok gabungan sih diksi sama teknik kedua, nggak ada, tetap bagus ya. Tetapi Ibu hanya memberikan penjelasan, Mas Kevin sudah mengcombine dengan nanti teknik kedua yang akan kita pelajari. Oke, masih ada 8, mungkin Ibu ambil 3 lagi aja ya. Oke, ada dari Mbak Darlisma. Mbak Darlisma. Oh, investasi ikut melemah akibat adanya pandemi yang berkepanjangan. Oh, Mbak Darlisma, ini bagus, ini boleh. Ini paraphrase, Bu. Oh ya, benar. Tetapi ini bahasan paraphrase kita teknik yang ketiga. Kita mengubah urutan kata. Karena teknik kita yang pertama ini diksi, sinonim, mengubah mengubah arti, mencari panduan atau padanan ya. Kita tidak mengubah urutan kata, kita tidak menambah kata. Oke, Mbak Darlisma 2 langkah lebih maju, dia sudah ke teknik yang ketiga. Makasih Mbak Darlisma. Oke, boleh lagi. Oke. Oh, Mbak Yanggi Safitri, menambahkan kata-kata kasus, memunculkan, menimbulkan ketidakpastian, berkepanjangan, berlangsung lama, bagus, mengakibatkan, berimplikasi, ya. Mbak Yanggi juga udah great, ya udah bagus, tapi dia menambahkan kata kasus.
Kasus berarti udah ada tambahan kata. Tambahan kata itu di luar diksi, tapi masuk nanti yang ke statement kedua gitu, menambah ya. Oke, makasih Mbak Yanggi. Oke, Ibu Rasa ya ada lagi. Oke, masih banyak sebenarnya ya. Oke, Mas Randa. Pandemi menyebabkan keraguan. Oh, ketidakpastian, Mas Randa tulis keraguan. Menyebabkan, oke, pandemi menyebabkan keraguan yang berkepanjangan. Sehingga investasi ikut menurun, yes, dan berdampak pada terhentinya usaha. Good job, Mas Randa. Oke, bagus. Mas Randa tidak menambah, tidak apa, sinonim ya. Oke, ada Mas Frasdio. Oke, Mas Frasdio, pandemi menyebabkan ketidakjelasan. Oke, menyebabkan yang berkepanjangan. Akibatnya, oke, sehingga gitu, akibatnya sehingga gitu ya, investasi ikut melemah dan terhentinya usaha. Oke, terima kasih. Sebenarnya masih banyak lagi ya, tetapi itu sedikit correction-nya ya. Koreksinya gitu ya. Terima kasih teman-teman atas jawaban antusiasnya. Ibu nggak bacakan semuanya, masih ada sekitar 10 lagi ya jawaban. Oke, terima kasih. Intinya, oke, teman-teman di sini sudah paham ya kalau diksi. Diksi it mean kita cari panduan gitu ya, kita cari panduan kata, sinonim padanan katanya gitu ya. Kita belum menambahkan kata, kita belum mengubah kalimat urutannya gitu. Itu diksi. This is the simple one. Nah, simple one itu diksi, cari sinonim ya, cari sinonim paduannya dengan tidak mengubah makna. Oke, terima kasih atas jawabannya teman-teman, atas respon antusiasnya. Oke, Ibu lanjut, kita ke teknik yang kedua. Oke. Oh, masih ada ternyata, let's try it. Oke. Nggak apa-apa ya Bu Indah ya, sedikit waktunya ya. Oke. Ini Ibu kutip dari Kompas 2022 kemarin, pesawat CN235 produksi PT Dirgantara Indonesia atau PT DI Persero kini telah mendunia dan menjadi terlaris di kelasnya. Namun, di balik kesuksesan pesawat buatan dalam negeri ini, ada cerita pedih dari PT Dirgantara Indonesia yang sempat merumahkan belasan ribu karyawan. Silakan didiksi, diparaphrase dengan metode diksi. Oke, time waktunya 2 menit. Silakan. Bismillah. Oke, yang sudah boleh seperti tadi, boleh tulis di chat juga, silakan. Oke. Silakan yang sudah boleh tulis di kolom chat.
Oke, sudah ada 3 yang masuk. Ibu izin baca. Oke, ada dari Mas Kelvin. Mas Kelvin Marcelino. PT Dirgantara atau PT DI memproduksi CN235 menjadi yang terlaris di kelasnya. Ada cerita sedih di balik suksesnya produksi pesawat buatan dalam negeri itu, yaitu merumahkan belasan ribu tenaga kerjanya. Oke, Mas Kevin mengubah komposisi dalam arti kalimat pertama adalah pesawat CN235, tetapi Mas Kevin menjadikan PT Dirgantara menjadi awal kalimat gitu ya. Ini ketika proses paraphrase ini nggak masalah gitu ya, silahkan gitu. Ini karena kita bahas topik pertama gitu, diksi, sinonim gitu. Ini Mas Kevin ini udah masuk ke yang kedua, langkah kedua atau langkah ketiga, yaitu mengubah susunan kata dan urutan kata. Tapi isinya tetap sama gitu ya, Mas Kevin isinya tetap sama. Jadi terlaris dan mendunia di kelasnya memproduksi, oke, Mas Kevin ya. Hanya saja ini masuk ke case kita yang kedua dan ketiga. Oke, makasih Mas Kevin. Oke, ada Mas Prasdio lagi, pesawat CN23 buatan. Oke, produksi. Oke, buatan produksi produksi diubah oleh Mas Prasdio dengan buatan PT Dirgantara Indonesia atau DI. Saat ini telah mendunia. Oke. Mendunia dan diketahui oleh masyarakat, terlaris diketahui oleh masyarakat di hampir seluruh penjuru dunia gitu ya. Namun di balik kesuksesan pesawat buatan dalam negeri ini ada cerita pedih dari PT DI yang pernah merumahkan belasan ribu karyawannya. Oke, di sini Mas Prasdio mengubah mendiksikan beberapa statement, beberapa kata gitu ya. Oke, terima kasih Mas Prasdio. Juga ada Mbak Rasti, diproduksi oleh PT. Oke, Mbak Rasti ini masuk statement yang ketiga, the way cara kita memparaphrase, tetapi nanti di case yang ketiga. Apakah ini salah? Enggak, ini juga termasuk paraphrasing. Cuman di sini kita masih di tahap pertama ya, diksi, yaitu sinonim ya. Oke, terima kasih Mbak Rasti. Mbak Rasti mengubah susunan ya, di sini udah 2 langkah lebih maju gitu. Terima kasih Mbak Rasti. Oke, Mbak Nufus, pesawat CN235 produksi PT Dirgantara kini sudah mendunia dan menjadi yang terbaik di kelasnya. Oke, tetapi di balik kesuksesan pesawat lokal, oke, dalam negeri diganti Mbak Nufus lokal, bagus. Ini terdapat cerita pedih, oke, dari PT Dirgantara yang pernah merumahkan belasan ribu karyawan. Terima kasih Mbak Nufus, great job, makasih. Kemudian ada lagi Mbak Sabrina. Oke, Mbak Sabrina juga sudah mengubah susunan kata. Ini nanti kita masuk ke bagian ketiga. Oke, tetapi Mbak Sabrina juga sudah mengcombine sinonim. Jadi dia namun diganti tetapi gitu ya. Terus produksi meluncurkan gitu ya. Sangat apalagi ini kesuksesan segala macam ya udah dimodify di diksi, tetapi Mbak Sabrina memodifikasi step yang ketiga nanti. Oke, ada Pak Jamaludin. Pesawat CN23 keluaran PT Dirgantara Indonesia atau PT DI Persero. Oke, produksi keluaran kini sudah mendunia dan menjadi terlaris di akan tetapi itu namun ya di balik kisah suksesnya tersebut ada cerita
menyedihkan, cerita pedih, menyedihkan. Ini udah great mengubah struktur ya, nanti menjadi sedih, menjadi menyedihkan, kalimatnya menjadi verb, misalnya menjadi noun, menjadi adjektif, ini masuk ke klausa yang kedua. Nah, mungkin nanti Pak Jamal diganti gini, ada cerita pilu gitu, cerita pilu dari PTDI yang memberhentikan, memberhentikan, merumahkan ya belasan ribu karyawannya, pekerjanya, pekerjanya, bagus sekali. Itu saja koreksinya Pak Jamal. Wah, ini masih banyak, ada kurang lebih 14 ya. Ibu baca lagi ya. Pesawat dari Mbak Rini, pesawat CN235 yang diproduksi, yang Mbak Rini menambahkan kata yang. Kata yang ini masuk kata imbuhan, nanti jatuhnya kita ke case yang kedua. Yang produksi PD Dirgantara sekarang sekarang kini kini telah mendunia ya, menjadi terlaris. Terus namun tetapi ya terima kasih Mbak Rini, walaupun Mbak Rini itu mengcombine nanti ke step kita yang kedua dan the synonym diksi. Masih banyak lagi ya, ada Mbak Yanggi. Mbak Yandi mendunia diganti mengglobal. Good ya. Terus namun akan tetapi di balik keberhasilan, di balik kesuksesan, di balik keberhasilan, ya bagus sekali Mbak Yanggi, dalam negeri tersebut terdapat kisah sedih, cerita pedih, kisah sedih ya, dan dari PTDI yang pernah merumahkan belasan ribu karyawannya. Saya rasa udah paham semua ini. Mungkin ini kalau Ibu baca masih ada 15 lagi, mungkin ini Mbak Darlisma ya yang jelas ya. Mbak Darlisma, pesawat CN3 ya buatan PT Dirgantara, produksi buatan telah mendunia dan menjadi paling diminati. Jadi paling laris itu paling diminati ya. Namun di balik kesuksesannya ada cerita pedih dari PT yang sempat merumahkan belasan ribu karyawannya. Terima kasih Mbak Darlisma. Mohon maaf masih ada 16 jawaban lagi, cuman kita batasin ya, setidaknya teman-teman sudah tahu diksi gitu. Diksi we try to find a synonym ya, kita coba cari sinonimnya, paduan katanya tanpa mengubah urutan kalimat, tanpa menambah kata ya. Kita hanya mencari paduan kata. Itu diksi. Jadi ketika teman-teman sudah menambahkan kata, mengubah aktif menjadi pasif ya, itu bukan diksi lagi. Tapi itu udah cara-cara yang lain, the other way gitu, cara lain gitu ya, metode yang lain. Apakah salah? Tidak salah, tapi dia di luar diksi. Yang cara lain ini kita akan go ke teknik selanjutnya. Ya, Ibu rasa cukup untuk diksi, kita lanjutkan ke teknik selanjutnya, teknik yang kedua. Yang kedua, membedakan kelas kata. Well, ketika diksi tadi kita hanya mencari paduan dan sinonim, kita ke selangkah lebih meningkat, membedakan kelas kata. Teman-teman, membedakan kelas kata, kita mulai mengubah verb, ya, adjektif, membedakannya itu kita kasih komentar kata depan, kata sambung, ya. Nah, tadi beberapa teman-teman udah coba gitu ya, udah mulai menerapkan gitu. Itu masuk ke yang tata cara kelas kata, membedakan kelas kata. Misalnya berpengaruh kata kerja menjadi pengaruh kata benda gitu ya. Ada pertanyaan? Ibu izin dulu pertanyaan sebentar dari Mas Kelvin. Ibu izin bertanya, apakah mengubah kata menjadi istilah bahasa Inggris diperbolehkan? Seperti perusahaan mendapat untung, perusahaan mendapat profit. Mendapat profit. Ya nggak apa-apa Mas, bisa. Profit, untung, boleh. Tapi kalau dalam tulis dia harus italik ya, nggak masalah. Ya Mas Kevin ya. Sekarang contoh lagi, kita balik ke si Fulan lagi. Penelitian yang dilakukan oleh Fulan 2020 menemukan bahwa makanan berpengaruh terhadap tingkat kecerdasan seseorang. Kita tadi udah ubah ya, riset yang dilakukan oleh Fulan menunjukkan bahwa makanan memiliki pengaruh terhadap intelijensia seseorang. Jadi berpengaruh tadi kita tambahkan menjadi, kita ganti menjadi memiliki pengaruh. Ya, ada kata yang kita tambahkan di situ, ada yang kita ubah. Kata kerja menjadi kata benda, kita tambahkan memiliki. Kita sudah bermain kata di sini. Kita sudah membedakan kelas kata. Kalau sinonim tadi kita cuma cari paduan, tetapi di kelas kata kita sudah bermain kata. Kita ubah verb, adjektif, ya.
verb, adjective, terus noun segala macam ya. Terus kita tambahkan kata-kata sambung. Kita udah bermain kata di stage yang kedua. Oke. Ini kita lihat lagi. Walaupun sejarah terbentuk tidak diketahui secara pasti, namun sejarah perkembangan pemerintahan desa bisa kita pelajari. Teman-teman lihat, meskipun histori terbentuk pembentukan, meskipun histori pembentukan desa belum diketahui secara jelas, namun histori saat pemerintah desa mulai berkembang dapat kita selusuri. Mulai berkembang, kata benda perkembangan kita ubah menjadi kata kerja berkembang dengan kita tambah kata lain, mulai berkembang, saat gitu ya. Nah ini, jadi kalau part 2 kita udah belajar telaah kata, kita tambahkan kata sambung, kita ubah kata benda menjadi kata kerja, kita ubah kata kerja menjadi kata benda, kita sudah bermain di situ. Oke, bisa dipahami ya teknik yang kedua? Oke ya? Oke, let me start teman-teman, kita coba. Silahkan, waktunya 4 menit. Di sini ada case auditor BPK didakwa menerima gratifikasi dari Kemendes PDTT sebesar 3,5 miliar. Selain itu, ia dituduh melakukan pencucian uang karena membelanjakan uang gratifikasi untuk membeli tanah di daerah Bintaro, Tangerang Selatan dari PT Jaya Real Property. Silahkan teman-teman para praise dengan membedakan kelas kata. Waktunya 4 menit. Silahkan. Oke, sudah ada yang masuk? Oke, dari Mas Prastio. Auditor BPK telah mendapatkan pendakwaan menerima gratifikasi dari Kemendes PDTT
sebesar 3,5 M. Tidak hanya itu, ia juga telah mendapatkan penuduhan, gitu ya, melakukan pencucian uang, gitu ya, pencucian uang karena telah melakukan pencucian uang karena telah melakukan pembelanjaan uang gratifikasi untuk melakukan pembelian tanah, bla bla bla. Jadi Mas Pradio menerima gratifikasi, mendapatkan didakwa diganti mendapatkan pendakwaan. Telah mendapatkan pendakwaan. Mungkin kalimatnya kalau kita versi Indonesian ya, statement Indonesian kalimat ini kurang cocok. Telah mendapatkan pendakwaan gitu ya. Walaupun Mas Prasetyo udah mengubah, memodify menjadi misalnya ada imbuhan diubah menjadi kata benda segala macam gitu ya. Mendapatkan pendakwaan. Auditor BPK mendapatkan pendakwaan. Salah nggak? Benar sih sebenarnya. Cuma kalau dalam kalimat ilmiah gitu ya, pasti dicoret deh sama dosennya gitu. Karena ini kalimatnya nggak baku gitu, mendapatkan pendakwaan, menerima gratifikasi dari Kemendes. Oke. Tidak hanya itu, tidak hanya itu, ia juga telah mendapatkan penuduhan. Atau gini, ia juga telah dituduh gitu ya. Jadi nggak apa-apa, telah dituduh. Mendapatkan penuduhan juga itu kurang baku, Mas Padi. Walaupun kita bisa diubah gitu ke kalimat yang lain. Jadi mendapatkan penuduhan. Jadi ketika kita menggunakan EYD, ejaan kata menurut versi Indonesia KBBI, ejaan yang dibenarkan, nah ini nggak cocok, mendapatkan penuduhan. Jadi kurang tepat gitu ya. Oke, bisa aja Mas Pradio langsung gini, ia juga dituduh. Oke, tambahkan kata juga, nggak masalah. Melakukan pencucian uang gratifikasi gitu ya, melakukan pencucian uang gitu ya, karena membelanjakan gitu ya, karena telah melakukan pembelanjaan, uang gratifikasi untuk melakukan pembelian. Nah, untuk melakukan pembelian itu bisa melakukan pembelian karena pembelian itu kata kerja. Pembelian dibeli. Kalau penuduhan tadi kan ini ya, nggak cocok gitu ya, mendapatkan penuduhan gitu, mendapatkan tertuduh gitulah ya. Selain itu dia juga tertuduh. Nah, itu malah justru lebih cocok gitu ya. Untuk melakukan pembelian Tangerang Selatan. Oke, terima kasih Mas Prasetyo gitu ya. Terima kasih sekali. Terus ada lagi Mbak Mega. Auditor BPK terdakwa menerima pemberian dana Kemendes PDTT sejumlah gitu ya. Kemudian selain itu selanjutnya ia mendapatkan tuduhan. Oke, ia mendapatkan tuduhan. Boleh Mbak Mega melakukan pencucian uang. Oke, karena telah membelanjakan. Iya, karena telah membelanjakan boleh. Pemberian untuk membeli tanah di daerah Bintaro. Hanya saja kalau Mbak Mega mau mengatakan auditor BPK terdakwa, nah ini kalimatnya menjadi nggak jelas. Auditor BPK terdakwa, kan? Karena SPOK-nya itu nggak jelas. Kecuali gini, auditor BPK, sebagai terdakwa menerima, atau auditor BPK, terdakwa menerima gitu. Jadi kalau ini diganti, ini kan passive voice. Ketika terdakwa gitu ya, ini akan auditor BPK terdakwa itu statementnya agak rancu. Begitu ya Mbak Mega ya. Oke aja koreksinya. Kemudian ada Mbak Cut Raisa, auditor BPK menjadi terdakwa ya, great. Menjadi terdakwa dalam penerimaan, iya bagus sekali. Gratifikasi dari Kemendes PDT sebesar sekian-sekian. Selain itu, gitu, ia juga menjadi tertuduh, iya boleh dalam melakukan pencucian. Ya bagus sekali Mbak Raisa ya, Cut Raisa, karena telah membelanjakan uang, menambahkan kata telah, untuk membeli tanah. Oke, Mbak Raisa, good job. Oke, Mbak Raisa tadi ya. Oke, Cut Raisa, bagus sekali, good job, terima kasih. Oke, ada lagi Mbak Tia Sinta Dewi. Oke, ini hampir sama. Auditor BPK menjadi terdakwa. Oke, bagus. Karena telah menerima pemberian uang. Wah, ini bagus banget. Jadi dia telah menambahkan Y gitu karena telah menerima pemberian uang, gratifikasinya dia ubah gitu ya dari Kemendetes sebesar sekian. Oke, selain itu ia juga difitnah. Oke, dituduh difitnah ya. Bisa nggak ya? Bisa kayak difitnah telah melakukan
Tapi kalau dalam bahasa ilmiah, dalam tulisan ya ini mungkin kurang baku ya kalau kalian menulis skripsi atau penelitian ya, karena kata fitnah ini jarang baku, kurang baku digunakan. Tapi bisa ya juga difitnah melakukan pencucian uang gitu, gratifikasi diganti pencucian uang karena terbukti membelanjakan sebagian pemberian uang tersebut untuk membeli tanah di daerah Bintaro. Ya, oke, terima kasih Mbak Sinta, Tia Sinta, udah bagus ya. Oke, terima kasih Pak Jamaluddin. Oke, Pak Jamaluddin, terdakwa auditor BPK disinyalir menerima gratifikasi Kemendes PDTT. Oke, di samping itu ya, di samping itu berarti ini dia mengcombine diksi ya. Terdakwa, mencuci uang gratifikasi. Nah, gratifikasi adalah pencucian uang. Melakukan pencucian uang karena membelanjakan uang gratifikasi dengan membelanjakan tanah di daerah Bintaro Sedapan. Terdakwa auditor BPK, ini boleh ya. Terdakwa auditor BPK, ini kan kalau kalimat asli kita passive voice, tetapi di sini Pak Jamal sudah mengubah urutan kata. Ini benar Pak Jamal ya, ini udah bukannya salah, benar, tapi nanti masuk kita yang statement yang ketiga, kita ubah urutan kata pasif menjadi aktif gitu ya. Tapi ini udah oke ya, di samping itu udah segala macam udah oke. Terima kasih Pak Jamal. Oke, Mbak Resti. Oke, Mbak Resti sama komentarnya tadi dengan siapa itu ya? Berarti auditor terdakwa menerima. Oke, ada koma mungkin di sini ya. Terus selanjutnya, selain itu, ia dituduh melakukan pencucian. Ia boleh karena menghabiskan karena menghabiskan uang komisi untuk membeli, sinonimnya menghabiskan, membelanjakan bisa nggak ya? Uang komisi untuk membeli tanah di daerah. Tapi kalimatnya masih masuk sih, karena menghabiskan uang komisi untuk membeli tanah, bla bla bla. Oke, bisa ini Mbak Resti hanya saja di alamat pertama mungkin auditor BPK, sebagai terdakwa gitu ya, sebagai terdakwa menerima mungkin gitu ya, atau koma gitu bisa. Oke, masih banyak lagi, mungkin ini Mbak Darlisma ya, satu lagi nih ya. Auditor BPK menjadi tersangka, iya betul, menjadi tersangka menerima gratifikasi Kemendes, ya ia juga menjadi tersangka telah melakukan pencucian uang karena membelanjakan uang. Ya, bagus sekali Mbak Darlisma, terima kasih. Masih banyak yang lain, tapi Ibu cukupkan ya untuk yang kedua ini, teman-teman terima kasih sudah sharingnya gitu. Oke, nah ini ada satu lagi ya, jangan bosan. Ini yang kedua. Oke, latihan kedua ya. Sebelum Ibu akhir ini, latihan kedua. Silahkan. Di sini menggunakan tadi kelas kata. Kompas adalah surat kabar nasional Indonesia dari Jakarta yang terbit sejak 28 Juni 1965. Surat kabar ini diterbitkan oleh PT Kompas Media Nusantara yang merupakan bagian dari Kompas Gramedia. Kantor pusatnya terletak di Menara Kompas lantai 5 Jalan Palmerah Selatan nomor 21 Gelorah Tanah Abang Jakarta Pusat. Silakan, waktunya 4 menit. Yang sudah boleh tulis di chat gitu. Antusias banget ya. Insya Allah gitu ya. Sudah ini ya, pemahamannya sudah nancep. Ibu harap nanti ke depannya udah paraphrase aja, gampang kok gitu ya. Tekniknya kita udah dapat poin-poinnya gitu ya.
Oke, sudah ada yang masuk? Oke, Mas Kevin lagi. Oke, oh ini Bu terlewat yang mana tadi? Oke, Kompas ya, Mas Kevin tadi. Oke, PT Kompas Media Nusantara gitu ya, menerbitkan surat kabar nasional Indonesia, yaitu Kompas. Kompas telah terbit sejak 28 Juni 65. Kantor pusatnya terletak berlokasi di Menara lantai 5 bla 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 selatan. PT Kompas Media menerbitkan surat kabar. Oh ya, Mas Kevin ini mengubah susunan kata ya. Ini maknanya sama, hanya saja Mas Kevin mengubah susunan kata. Ini nanti kita boleh ya. Susunan kata dengan juga telah menambahkan beberapa kalimat gitu. Ini lebih tepatnya nanti ke statement yang ketiga. Terima kasih Mas Elvin gitu. Oke, ada lagi dari Mbak Mega gitu. Kompas merupakan surat kabar nasional Indonesia dari Jakarta yang sudah diproduksi sejak 28 Juni 65. Oke, Mbak Mega, surat kabar ini diproduksi oleh PT Kompas Media Nusantara yang menjadi bagian dari Kompas Gramedia. Oke, berarti Mbak Mega di sini mengubah adalah merupakan surat kabar nasional Indonesia dari Jakarta ya, yang sudah diproduksi, dikatakan sudah diproduksi sejak 28 Juni 65. Oke, Mbak Mega. Dan ini diproduksi ya oleh PT Kompas Media Nusantara yang menjadi bagian, yang merupakan bagian diganti yang menjadi bagian dari Kompas Gramedia. Oke, terima kasih Mbak Mega. Good job. Oke. Terima kasih Mbak Mega. Mungkin sudah untuk latihan kedua kita cukupkan ya. Kita masuk ke, teman-teman nanti bisa latihan lagi ya. Kita masuk ke statement yang ketiga. Ini the last way, cara yang terakhir gitu. Cara yang terakhir yang bisa digunakan dalam teknik paraphrase. Kita membedakan urutan kata. Nah, teman-teman, dalam teknik ketiga membedakan urutan kata, kita mulai mengubah struktur kalimatnya berubah. Kalimat pasif itu berubah menjadi aktif ya, passive voice ya, vice versa ya. Jadi biasanya dia lebih cenderung ke pasif menjadi aktif, aktif menjadi pasif. Kita mulai merubah susunan kalimat. Sekarang teman-teman lihat statement kita sebelum masih si Fulan. Penelitian yang dilakukan oleh Fulan 2020 menemukan bahwa makanan berpengaruh terhadap tingkat kecerdasan seseorang. Kita paraphrase dengan teknik yang ketiga. Pada tahun 2020, Fulan melakukan riset yang menunjukkan bahwa intelijensia seseorang dipengaruhi oleh makanan. Teman-teman lihat, berpengaruh, dipengaruh. Tahun 2020 kita ubah susunannya menjadi awal kalimat pada tahun 2020 ya. Berarti struktur katanya dia sudah berubah. Passive voice ya, banyak larinya. Teman-teman tadi sudah banyak yang mencoba ini, berarti udah nempel tuh, udah ada tahu teknik-tekniknya. Itu teknik ketiga, passive voice, pengubahan struktur kalimat urutan kata. Oke, yang kedua contohnya nih, walaupun sejarah desa terbentuk tidak diketahui secara pasti, namun sejarah perkembangan pemerintahan desa bisa kita pelajari. Kita choice, kita ubah. History berkembangnya pemerintahan desa dapat kita selusuri. Namun history terbentuknya desa masih belum dapat diketahui secara pasti. Teman-teman lihat, yang kalimat awal belum diketahui secara pasti, dia menjadi di akhir kalimat, namun histori terbentuknya desa belum bisa diketahui secara pasti. Nah, histori, sejarah tetap diganti histori, berkembang itu menjadi awal kalimat. Di sini sudah mengubah susunan kalimat, mengubah urutan kata. Juga memperhatikan mengcombine antara diksi juga ya, dan tadi yang kedua tadi, kelas kata. Oke teman-teman, ini adalah step yang ketiga, ini the last teknik ya. Latihan terakhir, silahkan teman-teman
Waktunya 5 menit. Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam sebelum tahun 1980 tidak terlalu memperhatikan penerimaan dari sektor pajak. Ini menurut Marviana 2007. Sebagai contoh, di tahun 1971, sebagian besar penerimaan negara di luar pinjaman berasal dari sektor migas, APBN 1971. Namun demikian, penerimaan dari sektor migas tidak dapat selalu diandalkan, sehingga pemerintah tidak mempunyai pilihan selain menergantungkan penerimaan dari sektor pajak. Silakan diparaphrase dengan teknik ketiga, waktu 5 menit. Yang sudah nanti boleh tulis di kolom chat. Oke. Di sini kita main urutan kata, teman-teman. Silakan boleh memodify, mengubah susunan, boleh juga menambahkan diksi atau kelas kata. Ini lebih kompleks ya, yang ketiga. Silakan. Ada yang sudah, boleh.
Oke, sudah ada Mbak Darlisma. Oke, thank you. Ada Mas Kelvin lagi. Oke, terus Ibu bacakan dulu ya, Mbak Darlisma. Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Oke. Di tahun 1971, sebagian besar penerimaan negara di luar pinjaman berasal dari sektor migas. Sebelumnya, pemerintah tidak terlalu memperhatikan penerimaan dari sektor pajak. Walaupun demikian, penerimaan dari sektor migas tidak dapat selalu diandalkan, sehingga pada tahun 80 pemerintah tidak mempunyai pilihan selain menergantungkan faktor pajak. Oke, Mbak Darlisma. Oke, bagus sekali ya, sudah bisa memodify Mbak Darlisma. Ini keren banget, sudah bisa memodify. Tapi nanti koreksinya cuma satu Mbak Darlisma, kutipannya ditulis juga ya, Marviana 2007 Ihsan gitu ya. Ini sudah bagus, sudah memodify dengan sedemikian rupa gitu. Terima kasih. Oke. Nah, ini ada Mas Kelvin. Menurut Mariviana, oke, oh Indonesia, oh salah satu negara yang kaya. Oke, Mas Kelvin, good, Indonesia. Namun Indonesia tidak memperhatikan penerimaan. Oke, mungkin diperlu ada kalimat tambahan, Mas Kevin. Namun Indonesia tidak memperhatikan. Oke, misalnya sebagian besar pemasukan negara, salah satunya. Namun demikian, oke, ini udah pada paham berarti ya. Kita mengubah susunan kata tanpa mengubah makna. Ini rata-rata udah paham semua nih. Sebelum tahun 80, Indonesia sebagai negara yang berkecukupan terhadap sumber daya alam tidak selalu memperhatikan penerimaan sektor pajak. Oke, mayoritas penerimaan mereka di luar pinjaman berasal dari migas. Oh ya, bagus banget Mas Presdio. Terus berasal dari sektor migas. Merupakan contoh, oke, ini double ya, ini nggak usah lagi merupakan contoh, dihilangkan aja karena ini sudah mengutip dari yang APBN 71 sudah cukup. Namun demikian, penerimaan yang berasal dari sektor migas tidak bias. Mungkin tidak bisa kali, bukan tidak bias, ini salah ketik. Tidak bisa selalu diandalkan, selalu menjadi andalan. Akibatnya pemerintah tidak memiliki pilihan lain selain menggantungkan. Oke, bagus sekali Mas Presdio, Ibu rasa ini udah paham semua nih. Soalnya lebih oke nih kalimatnya, lebih mahir berolah kalimat di statement yang ketiga nih. Oke, menurut Marviana 2017, Indonesia merupakan negara yang kaya. Oke, Mbak Mega, bagus. Di mana sebelum tahun 80, penerimaan dari pajak itu nggak terlalu diperhatikan oleh pemerintah, gitu ya. Menurut APBN 71, sebagian besar penerimaan yang didapat oleh negara yang berasal dari pinjaman itu dari migas, berasal dari sektor migas. Pemerintah tidak mempunyai pilihan lain penerimaan dari sektor pajak selain penerimaan yang diterima dari sektor migas yang tidak terlalu diharapkan. Kesimpulannya, teman-teman dari Unsiah ini, ekonomi Unsiah ini lebih oke mengolah ini ya, mengolah statement yang ketiga, sudah pintar mengolah bermain di urutan kata nih. Dikutip dari Mariana, oke, bagus banget Mbak Yanggi, dikutip dari Mariviana yang menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara yang kaya gitu ya, sebelum tahun 80 tidak terlalu memperhatikan penerimaan sektor pajak. Contohnya saja gitu ya. Wah, bagus banget nih Mbak Yanggi. Contohnya saja pada tahun 71 kebanyakan penerimaan negara itu di luar pinjaman itu berasal dari migas. Oke, dengan kata lain pemerintah hanya bisa memiliki pilihan untuk menggantungkan penerimaan dari sektor pajak karena penerimaan dari pajak penerimaan sektor pajak dikarenakan
penerimaan dari migas tidak selalu bisa diandalkan. Bagus sekali Mbak Yanggi. Mbak Yanggi sudah memodify struktur, menambahkan imbuhan dari statement, kemudian memodifikasi. Intinya Mbak Yanggi 1, 2, 3 Mbak Yanggi modifikasi ya menjadi satu paraphrase. Ini bagus banget. Oke, Mas Prasdio bisa? Oke, Mas Prasdio udah tadi ya. Oke, makasih. Oke, Ibu baca mungkin satu lagi. Mas Imam, sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, Indonesia tidak menjadikan pajak sebagai sumber penerimaan. Wah, ini bagus banget. Mas Imam membuatnya lebih ringkas ya. Buktinya pada tahun 71 sektor migas adalah sumber penerimaan di luar pinjaman. Tetapi penerimaan dalam sektor migas, oke Mas Imam bagus banget. Jadi Mas Imam ini membuat kalimatnya menjadi ringkas, menjadi lebih terarah, teralur. Hanya saja nanti mungkin koreksinya sumbernya boleh disebutkan Mas Imam yang Iksan Triadi Syahrial. Oke, terima kasih teman-teman ya atas partisipasinya dalam case ini. Terima kasih. Jadi saya bisa menyimpulkan insya Allah udah oke-oke nih Syahwala ya, udah oke ya, udah paham. Tampaknya malah lebih oke di yang ketiga nih. Mereka udah pandai modify, diksi juga digabung gitu. Kalau dari contoh-contoh awal tadi kan cenderung memang udah mengubah-mengubah pola kalimat, ini sudah oke. Oke, teman-teman, itu tadi adalah the last practice ya. Jadi kuncinya apa dalam paraphrase, teman-teman? Kunci dari paraphrasing sebelum Ibu simpulkan. Pertama itu kita harus membaca, balik lagi membaca, pahami pokoknya. Jadi kalau kalian sudah memahami, sudah ada main di sini, oh maksud kalimat ini begini-begini, itu mudah kalian meramunya, itu mudah. Tadi buktinya udah bisa semua kalian ramu. Kalian tambahkan imbuhan, kalian ubah sinonim, ubah kalimat passive voice menjadi lebih ringkas. Tadi ada yang lebih ringkas, bagus banget, malah dibuat lebih ringkas, kita lebih oke, baca itu nggak belibet-belibet, malah lebih nyambung gitu. Itu baik-baik banget. Nah, oke, Ibu harap tadi sedikit sharing ini mampu menambah pengetahuan kita ya, bermanfaat gitu ya. Insya Allah kedepannya ketika ada Turnitin tinggi gampang kita paraphrase gitu ya, kita udah tahu tekniknya, teman-teman Indonesia udah tahu tekniknya, oh itu easy lah mau pakai teknik yang mana gitu ya, seperti itu ya. Terima kasih teman-teman ya partisipasinya. Ingat tadi kuncinya baca dulu, kalau baca pahami ide pokoknya, kalau belum paham jangan diparaphrase karena nanti maknanya akan berbeda, itu kuncinya. Oke Bu Indah, mungkin itu paparan hari ini tentang paraphrase Bu Indah. Saya kembalikan ke Bu Indah, nggih. Oke, baik Bu Dona. Luar biasa ya pencerahan dari Bu Dona hari ini terkait dengan paraphrase ya. Jadi selain adik-adik ya, saya juga mendapat satu pencerahan ya Bu Dona ya. Jadi saya taunya biasanya paraphrase diatur ulang gitu aja bahasanya ya. Ternyata banyak teknik paraphrase yang bisa kita lakukan untuk kita mensiasati agar Turnitin kita itu menjadi rendah gitu ya. Jadi ada 3 Bu Dona ya. Ya. Teknik paraphrase pertama dengan diksi ya, yang kedua dengan membedakan kelas kata, dan yang ketiga dengan urutan kata. Urutan kata, ya betul. Oke ya, baik adik-adik. Semuanya Ibu rasa mendapat pemahaman yang baru ya. Jadi tolong itu tetap diingat oleh adik-adik semua ya untuk melakukan penulisan nanti pada saat adik-adik mulai menulis ya. Jadi di dalam mata kuliah mungkin metodologi penelitian, penulisan karya ilmiah ya, adik-adik diminta untuk mensimulasikan tulisan adik-adik ke dalam bentuk artikel atau draft proposal ya. Jadi mulai dari mata kuliah tersebut bisa langsung dipraktekkan gitu. Jadi begitu nanti saat adik-adik mengajukan judul ya sudah ada draftnya dan itu akan memudahkan adik-adik nanti pada saat melakukan tes Turnitin gitu ya. Jadi waktu untuk saat adik-adik akan melakukan sidang enggak terbuang terlalu lama karena menunggu lolosnya tes Turnitin ya.
Kadang-kadang ada yang mencapai 3 minggu ya, sampai 5-6 kali itu Bu Dona mereka harus melakukan paraprase ya. Namun karena mungkin teknik-tekniknya sering diambil seperti Bu Dona katakan dari Instagram ya, yang banyak yang melanggar etika dan itu terdetek ya di laboratorium yang menyebabkan dia juga sebenarnya menjadi berimbas gitu ya, menjadi merubah lagi, kemudian membuat ulang lagi ya dengan teknik-teknik yang dibenarkan ya. Baik adik-adik sekalian, kita semuanya mengucapkan terima kasih Bu Dona untuk Sama-sama, Bu Dona yang mau sesi sharing dengan kami di sini. Insya Allah nanti kalau Bu Dona membutuhkan kami untuk sesi sharing ya, kami juga bersedia. Nah, ada juga penyampaian di sini dari Pak Kajur, kemudian Bu Sekjur ya, dan Pak Kaprodi yang kebetulan sedang ada takziah karena salah satu dosen kami sudah berpulang ke Rahmatullah selama beberapa hari ini. Nah, beliau sampaikan salam kepada Bu Dona nih dan mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Bu Dona untuk sesi sharing hari ini. Sama-sama Bu Indah, sampaikan salam kembali. Terima kasih juga sudah diberi kesempatan untuk sharing, kita berbagi ya dengan adik-adik mahasiswa ya yang antusiasnya luar biasa ya. Dan pemahamannya itu cepat sekali ya, alhamdulillah ya, langsung cepat. Oke. Adik-adik ada yang mau memberikan sepatah dua patah untuk acara hari ini? Mungkin Prasetyo. Ini yang kelihatan di layar sama Ibu ya. Ya, terima kasih Mbak Mega, sama-sama Mbak Mega. Ini Mbak Mega wis komen ya. Ya, semoga bermanfaat ya. Ada yang mau menyampaikan secara langsung? Satu orang saja? Boleh, Bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih banyak pada Bu Dona dan juga Bu Indayani, karena mungkin bagi Bu ini hal yang sederhana, tapi sangat bermakna bagi kami, menambah wawasan, menambah pengetahuan, dan salah satu bentuk investasi ya Bu ya, untuk masa depan dan nanti proses penulisan skripsi. Semoga kita semua sehat-sehat. Mungkin itu saja dari saya, Bu. Oke, baik. Terima kasih Prasetyo. Dari semua yang saya lihat ya, mungkin ada beberapa hal yang mungkin nanti akan dilakukan oleh lab series ya. Jadi ini adalah lab series pertama yang kita lakukan sesuai dengan kebutuhan apa yang menjadi kendala bagi mahasiswa, khususnya terkait dengan judul, skripsi, dan hal lainnya dalam ranah riset ya. Oke, terima kasih adik-adik semuanya atas waktu dan kesempatannya hari ini. Terima kasih sekali lagi Bu Dona. Salam kami buat keluarga besar PEP Unsur. Akhir kata saya ucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya. Izin pamit, semoga bermanfaat ya. Sama-sama Bu Dona. Izin keluar. Oke. Terima kasih Bu. Sama-sama, semoga manfaat ya. Nanti kalau butuh materi kontak Bu Indah aja ya. Nanti Ibu share ke Bu Indah ya. Boleh Bu. Terima kasih Bu. Oke, Ibu izin keluar. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam.